Nah, kalau kita ingin agar rekan-rekan dokter, rekan-rekan sejawat dari dokter-dokter ini bisa terus terlindungi, mungkin boleh berbagi cerita, Dokter Aris maupun Dokter Sandi. Apa sebenarnya kalau dari Anda lihat yang masih bisa ditingkatkan lagi di lapangan agar tenaga kesehatan baik dokter, suster dan lain-lain ini bisa benar-benar terlindung dari resiko terpapar virus corona. Saya mulai dengan Dokter Aris dulu. Apa yang Anda lihat, Dok? Hmm, Jadi di lapangan tenaga medis, tenaga kesehatan memang secara nyatanya sudah mulai burn out, baik Burnout ya? secara Hmm. fisik maupun mental. Hmm. Itu sudah terjadi bahwa banyak yang dalam melayani juga sudah, ini kita sampai kapan ya kayak gini. Ya, ya, ya. Nah itu tentu sudah Sangat banyak. manusiawi lah kalau begitu, karena menghadapi hal yang sama terus-menerus, resiko tinggi begitu. Itu burnout-nya memang keletihan karena keletihan fisik, mental atau kejenuhan atau apa sebenarnya itu, Dok, kalau Anda lihat? Betul, kejenuhan fisik dan mental, terutama mental sih. Oke. Untuk masalah APD, tentu tiap rumah sakit sekarang manajemennya sudah menyediakan dengan baik. Namun secara mental, melihat teman-teman juga tetap ada yang positif, Hmm. mau nggak mau tentu akan terasa exhausting juga secara mental, Mas. Hmm. Untuk yang masalah shift sendiri, menghindari masalah fisik kan sudah diatur sedemikian rupa. Namun kalau yang pada kasus saya dokter bedah, kalau ada pasien yang butuh operasi darurat, dan ternyata dia kasusnya probable ataupun terkonfirmasi, kita harus operasi dan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan shift. Hmm. Jadi dan operasinya kan tentu saja dengan di kamar operasi khusus, dengan Ya. kamar operasi tekanan negatif, APD level 3 yang panas, sehingga ya memang lebih melelahkan. Saya yakin seperti Dokter Aris, faktor tidak bisa bertemu anak untuk waktu yang lama, tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang tua, ini juga menjadi faktor yang membuat ini terasa melelahkan, benar tidak, Dokter Aris? Betul sih. Bagaimana Anda mengobati itu setidaknya? Eh, Untungnya sih kalau kan jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu kadang-kadang di rumah sakit. Hmm. Teman-teman tenaga kesehatan yang lain sih dan manajemennya cukup suportif ya kalau di rumah sakit saya. Ya kadang-kadang juga motivasi ya bisa saling menyemangati. Hmm. Namun kalau ya secara pribadi saya juga masih tetap berusaha mencari kesibukan lain, misalnya main game, main musik sendiri untuk menghibur diri. Oke, dicoba untuk diisi begitu ya, mengalihkan gitu ya, Dok. Betul. Dokter Sandi bagaimana? Apa yang Anda lihat yang sedang terjadi di antara Anda, rekan-rekan sejawat Anda dan tenaga medis lainnya? Benarkah sudah mulai jenuhkah atau sudah mulai merasa ancaman resiko terlalu tinggi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau saya sependapat juga dengan Dr. Aris, tetapi ditambahkan sama saya bahwa kita, Dr. Aris dan saya sepakat bahwa kami di rumah sakit sudah disediakan APD sesuai level pelayanan kami. Dan memadai ya? Ada, ya, insya Allah memadai di poliklinik, mungkin di ruang rawat inap, kemudian di gawat darurat, atau bahkan di ruang isolasi COVID. Tetapi yang masih belum memadai adalah di saat kami lepas dari tugas di luar sana, masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kami juga sesekali pastikan harus keluar dari rumah sakit, misalnya dalam perjalanan menuju ke rumah, atau kami juga harus misalnya ke minimarket Membeli kebutuhan gitu. terdekat untuk membeli kebutuhan, untuk sekedar hanya ke ATM. Bahkan kami sendiri sampai sekarang, mungkin Dr. Aris juga sama, belum liburan ya Dr. Aris ya, belum merasakan sama sekali liburan ya. Kemarin long weekend kami hanya bisa menjaga agar keluarga kami tidak terpapar dengan kami nanti pergi kemana, tidak tahu status kesehatan orang seperti apa, bisa terpapar, membawa ke keluarga, dan saya nggak mau kejadian itu berlangsung 2 kali. Kenapa seperti itu? Karena saya sendiri merasakan bahwa pada saat saya terinfeksi, saya nggak ada gejala. Bayangkan apabila saat itu saya beredar.
berapa orang tua yang bisa merasakan efek samping dari virus yang saya bawa, berapa anak kecil yang bisa merasakan efek samping dari yang saya bawa. Berkaca pada kejadian almarhum ayah saya tidak mau kejadian itu berupa orang. Nah, kami sudah menjaga diri, melengkapi sedemikian rupa protokolnya, tetapi apabila serangan di luar sana itu masih amat sangat masif dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, seberapa kuat pertahanan kami kalau tidak kerjasama. Jadi pada intinya, ayo kerjasama. Oke. Kita sehat, kita kerjasama. Orang Indonesia kan selalu image adalah gotong royong. Ayo minimal image gotong royong itu diwujudkan sama-sama saling jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Jadi Anda lihat masih banyak sekali dari kita masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan. Itu yang dikatakan Dr. Sandi. Anda setuju juga Dr. Aris bahwa dalam perjalanan Anda pun Anda masih dikhawatirkan oleh apa yang Anda lihat di jalanan, di tempat-tempat umum, apa perilaku masyarakat yang seperti tidak menganggap COVID ini serius. Dr. Aris. Ya, banyak sekali ya. Bahkan kalau kita pulang aja dari rumah sakit, kadang-kadang langsung ngelihat orang nggak pakai masker tuh rasanya, aduh ini amat ya. Nah, tapi saya sih mungkin Dokter Sandi juga sependapat bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai jenuh dengan keadaan seperti ini, sehingga mencoba mencari kelonggaran dengan caranya masing-masing. Namun sekali lagi yang perlu kita berdua tekankan, benar banget yang tadi Dokter Sandi bilang bahwa mungkin dewasa muda seperti kita tidak akan ada gejala yang berarti OTG. Tapi bagaimana dengan efek yang kita bawa atau yang orang lain bawa ke orang-orang yang tidak seberuntung kita, yaitu orang-orang lanjut usia dengan penyakit penyerta. Itu sekali kena hit, mereka akan jauh lebih berat. Itu yang dan harus kita pikirkan. Kondisinya juga yang ada, tentu Dokter Adib mungkin juga udah tahu, rumah sakit udah mulai terisi. Ya, baik dari ICU maupun bangsal biasa untuk pasien-pasien COVID. Nah, kalau misalnya masyarakatnya juga mau berpikir lebih jauh lagi, ketika ada orang terdekatnya yang dengan penyakit penyerta atau lanjut usia, tentu mereka akan jadi kesulitan untuk masuk ke rumah sakit ketika harus dirawat karena COVID ini. Ini kalau tidak salah Dokter Sandi juga pernah sempat mengalami pada saat ayah mulai terlihat gejala COVID ya, dok. Bahkan bulan Maret itu pun sudah sempat kesulitan mencari rumah sakit pada saat itu ya? Iya, pada saat bulan Maret saya ingat tanggal 23 itu saya dan keluarga mencari rumah sakit tempat yang bisa melayani pasien COVID. Pada saat itu 4 rumah sakit penuh, dan itu pun ayah saya harus menunggu kurang lebih 12 jam sampai akhirnya bisa untuk dikirim ya. Nah, bayangkan kepada teman-teman sekalian, kita juga sama-sama menyadari bahwa stigma masyarakat tentang COVID ini masih amat sangat ya bisa dibilang menakutkan. Tetapi kita sudah tahu sama-sama bahwa COVID ini efek sampingnya amat sangat bahaya gitu, menakutkan. Tapi kok masyarakat sendiri nggak patuh gitu. Reaksinya tidak sesuai dengan itu begitu ya. Tapi giliran tahu di suatu tempat ada si X COVID, si B COVID gitu ya, takut sendiri, panik sendiri. Nah, apakah kalau kita tidak mulai dari, lagi-lagi saya mengingat dari hal yang kecil, jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Otomatis di saat lebih banyak orang yang melakukan hal ini, kerjasamanya kita akan semakin baik sehingga sama-sama saling membentengi diri. Efeknya adalah beban di pusat kesehatan, di pelayanan kesehatan juga akan berkurang. Jangan sampai sebenarnya kita harus bertemu dengan rekan-rekan dokter karena kita sudah menjaga diri tidak sampai terkena COVID. Dokter Adi, mungkin Anda juga bisa mengkonfirmasi hal ini. Seperti dikatakan oleh Dokter Aris tadi, sudah mulai penuh nih bangsal-bangsal ICU juga. Dan ini seharusnya sudah menjadi alarm. Bahkan kita lihat dari kisah Dokter Sandi tadi,
sejak Maret saja sebenarnya sudah mulai susah mencari rumah sakit untuk bisa menampung pasien COVID. Apalagi kalau kita terus begini, ke depannya kapasitas rumah sakit bisa sama sekali tidak memadai. Dan ini berarti perawatan bagi pasien COVID tidak akan bisa sepenuhnya diberikan. Gitu, Dr. Adib. Kondisinya bagaimana sekarang, Dr. Adib, kalau yang Anda lihat? Ya, jadi data yang kita dapatkan kalau di wilayah DKI ya dengan kemampuan testing dan kemudian hasil yang terkonfirmasi positifnya sekarang semakin naik ya. Artinya dari satu hari yang positif itu sebagian besar dari DKI. Maka saat ini yang terjadi yang kami dapatkan laporan juga okupansi rate-nya untuk yang dirawat di rumah sakit pun juga tinggi, bahkan bisa dikatakan 74%. Nah ini kondisi yang berbeda pada saat kemudian kami juga diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur, yang okupansi rate-nya masih di bawah 50%. Ini informasi yang kita dapatkan. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya membawa sebuah konsekuensi bahwa ada potensi resiko overload dan overcapacity di dalam fasilitas kesehatan. Yang ini tentunya nanti akan menambah beban tambahan sebenarnya kepada fasilitas kesehatan. Artinya beban bukan hanya beban terkait dengan sarana prasarana, tapi beban kerja. Hanya konsep yang harus kita lakukan adalah bukan menambah beban kerja atau jam kerja dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi harus mensubstitusi ya SDM-nya. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ini terutama yang merawat di rumah sakit rujukan COVID. Kemudian yang kedua tentunya harus ada clustering. Mana yang rumah sakit itu ditunjuk khusus untuk melayani COVID. Artinya dia tidak melayani pasien umum, tapi satu rumah sakit itu memang dikhususkan untuk merawat COVID. Ini adalah salah satu metodologi supaya kemudian effort atau resource ya sumber daya terkait dengan penanganan COVID mulai dari sarana prasarana APD sampai ke arah SDM itu memang terkonsentrasi. Gitu. Satu sisi yang lain juga ini membawa sebuah edukasi kepada masyarakat. Kalau umpamanya dengan COVID maka dia dirawat di rumah sakit A. Kalau umpamanya yang dia non COVID maka dia bisa berobat di rumah sakit lain yang bukan rumah sakit rujukan. Nah ini yang strategi ini yang menurut saya menjadi penting. Tapi apa yang disampaikan Dr. Sandi, Dr. Aris itu sebuah kondisi yang saat ini buat kami juga menjadi sebuah PR. Jangan sampai nanti tenaga medis, tenaga kesehatan ini masuk di dalam kondisi yang penurunan ketahanan mental. Karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi burnout, kelelahan itu sudah terjadi. Oleh karena itulah kita membutuhkan vitamin. Kita membutuhkan booster mental. Siapa yang bisa memberikan itu adalah masyarakat. Kepatuhan masyarakat itu akan menjadi vitamin bagi kita untuk tetap semangat. Menjadi booster bagi kita untuk tetap semangat. Dan sekaligus juga acara-acara doa. Kemudian kemarin juga kita adakan acara dengan kehadiran para pejabat dan negara yang ingin menyampaikan bahwa negara juga masih hadir untuk membantu para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini menjadi satu vitamin juga bagi kita dan kita berharap ini nanti menjadi direalisasikan sehingga pada saat bekerja teman-teman kami tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bisa terlindungi dan tetap bisa menjalankan pelayanan. Jadi kalau masyarakat mau membantu, maka cara terbaiknya adalah dengan menjaga diri sendiri ya, mematuhi protokol kesehatan. Ya. Itulah bantuan yang paling besar yang bisa diberikan masyarakat. Setidaknya kalau memang tidak bisa membantu dalam bentuk lain, setidaknya inilah yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena saya yakin kondisi yang membingungkan seperti dikatakan Dr. Sandi tadi, masyarakat panik tapi di sisi lain kenapa tidak lebih ketat dalam mencegah, ini yang masih membingungkan. Jadi sekali lagi kita ingatkan seluruh pemirsa dan kami juga untuk terus menaati 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan lindungi kita dan keluarga kita. Keluarga kita harus kita lindungi dari corona ini. Dr. Aris, Dr. Sandi, selamat bertugas kembali. Semoga sehat terus dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, bisa kembali lagi bertemu dengan anaknya. Dr. Aris bisa kembali memeluk anak tercinta. Dr. Sandi, sekali lagi turut berduka cita atas kepergian ayahanda. Dan terima kasih atas pelayanan ayahanda dan juga Dr. Sandi dan keluarga juga. Sehat terus, dokter. Dr. Adib, kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih banyak Dr. Adib sudah bergabung juga bersama kami.